Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Idawati, SPD SD dari SDN Besah 2 Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akan membagikan aksi nyata melaksanakan asesmen awal pembelajaran. Apa itu asesmen? Ya, asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa atau siswa serta kelas atau mata kuliah atau program studi dibandingkan terhadap tujuan atau kriteria capaian pembelajaran tertentu. Ada dua tahapan penting yang harus dilakukan sebelum Bapak dan Ibu guru mengimplementasikan kurikulum Merdeka dalam pembelajaran di kelas. Pertama, asesmen di awal pembelajaran. Tujuannya untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, hal apa yang harus ditingkatkan sehingga kegiatan pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Hasil asesmen ini akan digunakan sekolah dan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai tahap capaian dan karakteristik peserta, terlebih di tengah memasuki kegiatan di tahun ajaran baru. Kedua, pembelajaran terdiferensiasi untuk memastikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Asesmen di awal pembelajaran. Asesmen di awal pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi ajar dan capaian tujuan pembelajaran yang direncanakan. Asesmen ini termasuk dalam kategori asesmen formatif karena ditujukan untuk kebutuhan guru dalam merancang pembelajaran, tidak untuk keperluan penilaian hasil belajar peserta didik yang dilaporkan dalam rapor. Salah satu asesmen berdasarkan waktu asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran adalah asesmen diagnostik. Tujuan asesmen diagnostik adalah mendiagnosis kemampuan dasar peserta didik dan mengetahui kondisi awal peserta didik. Ada dua asesmen diagnostik, yaitu kognitif dan non-kognitif. Kita akan membahas asesmen diagnosis non-kognitif. Asesmen diagnosis non-kognitif adalah mencakup diagnosis dengan latar belakang peserta didik seperti aktivitas belajar peserta didik selama belajar di rumah, kondisi keluarga, gaya belajar, minat hingga kesejahteraan psikologis dan emosional peserta didik. Apa saja yang dilakukan pendidik dalam kegiatan asesmen diagnosis non-kognitif? Yang pertama adalah persiapan. Nomor 1, siapkan alat bantu berupa gambar ekspresi emosi. Kemudian yang kedua adalah buat daftar pertanyaan kunci, seperti apa saja kegiatan yang kamu lakukan selama belajar di rumah, hal apa yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan, apa harapan kamu. Nah, dalam pelaksanaannya, mari kita berikan gambar emoji ke peserta didik. Kemudian, minta peserta didik mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah dengan bercerita, membuat tulisan, atau bahkan menggambar. Kemudian, tindak lanjutnya, yang pertama, identifikasi peserta didik dengan ekspresi emoji atau emosi negatif, dan ajak berdiskusi empat mata bila menemukan ekspresi emosinya negatif.
Kemudian yang kedua, menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan peserta didik serta orang tua bila diperlukan. Kemudian yang ketiga yaitu ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Pada asesmen kognitif, kita akan membahas tujuan. Nah, apakah tujuannya? Tujuan asesmen kognitif untuk mengetahui capaian kompetensi peserta didik, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata peserta didik, dan memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada peserta didik yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, persiapannya apa saja? Mari kita bahas. Yang pertama, mari kita buat jadwal pelaksanaan asesmen. Kemudian, yang kedua yaitu identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh pemerintah. Yang ketiga, susun pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru. Kemudian 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah. Dan 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Nah, bagaimana dengan pelaksanaannya? Pada pelaksanaan, kita berikan asesmen untuk semua peserta didik di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Kemudian kita akan membahas tindak lanjut. Nah, apa yang akan kita lakukan pada proses tindak lanjut? Yang pertama, lakukan pengolahan hasil asesmen buat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Kemudian hitung rata-rata kelas. Yang kedua, bagi peserta didik menjadi 3 kelompok. Peserta didik dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan alur tujuan pembelajaran sesuai fasenya. Peserta didik dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Jadi harus ada pendampingan ya. Kemudian, peserta didik dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Jadi istilahnya ada program studi dan program pengayaan. Yang ketiga, yaitu lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Yang keempat, ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif, yaitu dengan bentuk dan strategi yang variatif, sampai peserta didik mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Wah, tentunya akan membuat semuanya menjadi lebih baik dan lebih bersemangat untuk mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Nah, itulah tadi materi asesmen pada awal pembelajaran. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Dan sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.